Hah, ini lagi ada lagi Jokowi bakal batasi BBM bersubsidi Pertalite. Iya, mau ngapain emangnya? Dibatas-batas. Ini mah orang kaya nggak dapat subsidi. Giliran BBM bersubsidi lo sebut-sebut orang kaya. Giliran pajak lo pajak konglomerat lurusin tuh. Ngapain diputih-putihin? Ngapain di tax amnesti ya? Itu lagi belangsak begini semua, lagi susah, lagi repot. Ini bukannya membantu kelas menengah, ini malah kelas menengah malah dihancurin. Pakai ada Pertalite segala mau dihapus. Ini mau ngapain? Mau bunuh rakyat pelan-pelan? Apa mau cekek rakyat ini pelan-pelan? Nauzubillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini Sabtu, akhir bulan 31 Agustus, dapat kado spesial dari Jokowi, ya kan? Mulyono Dynasty. Aduh, kado spesial Pertalite mau dihapus. Aduh, ngeri. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia barokah, dan rezekinya tidak pernah putus-putus atas izin Allah. Amin, Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Otak mana otak? Apa kabar otak? Udah wawancara kayak diduga settingan ya. Dia yang nanya, dia yang jawab, dia yang komen. Hah, ini lagi ada lagi Jokowi bakal batasi BBM bersubsidi Pertalite. Iya, mau ngapain emangnya? Dibatas-batasin. Emang IKN kurang duitnya? Mau ngapain? Terus sel-sel, Chevron itu orang-orang SPBU asing biar mereka bisa eksis di NKRI gitu. Mau ngapain dibatas-batasin? Mau ngapain? Subsidi dicabut, subsidi itu nggak usah dicabut-cabut. Kewajiban dari penguasa, riayah, seunil rumah. Mengurus kewajiban, mengurus rakyat. Cabut orang, oh ya nanti orang kaya. Ya kan orang kaya itu rakyat juga. Orang miskin rakyat juga. Mau bukti? Buktinya itu para cukong-cukong itu kenapa diurusin? Ada tax amnesti 1, tax amnesti 2. Berarti cukong-cukong itu kan rakyat juga. Ini mah orang kaya nggak dapat subsidi. Giliran BBM bersubsidi lo sebut-sebut orang kaya. Giliran pajak lo pajak konglomerat lurusin tuh. Ngapain diputih-putihin? Ngapain di tax amnestian? Giliran rakyat, ini mah rakyat, ini orang kaya, ini nggak tepat sasaran. Perketek lah. Orang kaya itu rakyat juga, cukong itu kan rakyat juga. Giliran cukong aja, nggak gitu. Apaan sih lu ah? Giliran orang susah aja, disikat, digas, dihantam, ngeri. Kelas menengah bos, itu lagi bentar lagi hilang gitu. Harusnya si pemerintah ini, si Jokowi ini sebagai kepala negara ya nggak mungkin dong kita ngeritik HTI, ngeritik FPI yang nggak berkuasa ya kan? Yang berkuasa siapa? Jokowi ya kan? Yang berkuasa siapa? Ma'ruf Amin ya kan? Nggak mungkin dong kita kritik sesuatu yang nggak ada wujudnya kuasanya gitu kan? Ya tentulah pejabat konsekuensinya dikritik. Ini kelas menengah hilang, semuanya makan mantap, makan uang tabungan. Kelas menengah, daya beli menurun. Mendingan Jokowi ini, biar dia bilang, Pertalite batasi. Mendingan bikin solusi kelas menengah. Bukan anak SMP, SMA dibagiin kondom gitu loh. Kan ngotaknya di situ, ngotaknya. TikTok Shop, TikTok Lab, apa segala macam itu, tutup. TikTok jadiin sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Biar Tanah Abang bergerak lagi, biar Glodok itu gerak lagi gitu loh. Grosir-grosir itu gerak lagi semuanya. Pusat grosir Cililitan, PGC, gerak lagi semua di situ. Itu baru namanya penguasa. Daya beli menengah itu diurusin gitu loh. Bagiin kondom lah, ngurusin anaknya lah jadi gubernur. Apaan gitu kan. Kelas menengah itu lagi belangsak begini semua, lagi susah, lagi repot. Ini bukannya membantu kelas menengah, ini malah kelas menengah malah dihancurin. Pakai ada Pertalite segala mau dihapus. Ini mau ngapain? Mau bunuh rakyat pelan-pelan? Apa mau cekek rakyat ini pelan-pelan? Nauzubillah, kita bacain aja beritanya nih saudara, ya kan? Jokowi ya, nggak usah bilang PDIP, Gerindra, Golkar. Jokowi kepala negaranya. Dia itu bisa menentukan ini halal, ini haram, ini terpuji, tercela. Dia ini kepala negara, kan gitu. Jadi kalau nggak suka PDIP, udah bubarin aja PDIP. Lewat tangan Jokowi bisa, gitu kan. Nggak usah, wih kritik mah ini aja PKS, ini nggak upahin. Jokowi bakal batasi BBM bersubsidi Pertalite, makin tercekek aja itu. Kelas menengah. Jangan ini kelas menengah, kelas kecil aja yang notabene sekarang memang banyak gitu kan. Makin mati pelan-pelan ini, ya kan. Pemerintah tengah mempersiapkan rencana untuk batasi BBM subsidi, termasuk Pertalite. Pembatasan akan berlaku besok, 1 Oktober 2024. Langkah ini disampaikan oleh Bahlil, ya kan? Bahlil. Oh, Bahlil. Bukan Bahlul yang nenggak miras itu. Bukan, Bahlil. Oh, Bahlil. Walau begitu, Bahlil menyebutkan bahwa pembatasan itu akan dilakukan setelah penetapan peraturan permen. Karena begitu aturannya keluar, permen keluar, kata Bahlil. Nah, meski rencana itu banyak dibicarakan, Jokowi menegaskan bahwa saat ini prosesnya masih dalam tahap sosialisasi. Dibuat apa disosialisasi?
Mendingan sosialisasi aja, saya bentar lagi mundur. Saya bentar lagi nggak akan ninggalin dinasti gitu. Mendingan sosialisasi itu aja. Mendingan sosialisasi itu anak saya, jet pribadi, duitnya dari bos Shopee, dari bos Lazada atau bos apalah seterah. Mendingan itu aja sosialisasi. Biar rakyat ini tahu kemana nih, dari mana nih sumber uangnya anak sampean gitu kan. Anak Mulyono ini sumber uangnya dari mana gitu kan. Sosialisasi BBM Pertalite, subsidi, banyak ngomong sih. Pejabat kok banyak ngomong sih. Tangan, punya otak, tanda tangan. Beres. BBM gratis, bismillah. Gratis. Kok bisa gratis? Dari mana duitnya? Sumber daya alam. Emas kita kelola, nikel kita kelola. Jangan dikelola asing, ormas. Apaan? BPS itu mencatat 9,48 juta kelas menengah turun sejak 2019. Ya, turun. Tuh. Turun. Sejak 2019. Jadi nggak usah berhayal sesuatu yang nggak ada gitu. Orang kaya sama sasaran, nggak usah berhayal gitu loh. Para cukong aja taks amnesti 1, 2, 3, ntar mau 3 lagi. Gimana itu? Nggak usah berhayal orang kaya terus. BPS itu catat 9 juta lebih, kelas menengah turun sejak 2019. Itu yang diurusin. Itu marketplace itu yang bebas ongkir segala macam itu jadiin sebagai organisasi terlarang gitu loh. Jadi rakyat ini kembali ke sektor real yang real di depan mata, jual beli muamalahnya di depan mata gitu loh. Nggak online gitu loh. Kalau punya otak itu juga. Ya kan? Kemudian Jokowi batasi BBM. Kelas menengah turun. Terus bunga utang gimana bunga utang? Apa sudah jatuh tempo tuh bunga utang? Mau bayar utang. Mending kalau bayar utang, ini bayar bunganya, otak pakai dong otak. 500 triliun lebih itu bunganya doang gitu loh. Mau ngapain? Nah, inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ya kan yang sering dikaji di pesantren, sering dibuka, dibaca di pesantren tapi nggak diamalin ya kan. Ini sering disampaikan dalam kitab Ihya. Imam Al-Ghazali mengatakan rusaknya penguasa, rusaknya masyarakat karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Ulama yang cinta kedudukan, hubud dunia gitu. Jadi kalau mau benar pemerintahannya, benar negaranya, ulama tuh ngomong, amar ma'ruf nahi mungkar, biar nggak rusak gitu kan. Mulut ini bukan orat, ngomong aja. Masa orang yang bukan ulama ngomong? Giliran ulamanya diem baik. Gimana? Otak. Pakailah otak. Jadi tidak lain dan tidak bukan, rusaknya itu semua secara sistematis ini karena diterapkannya hukum selain hukum Allah. Inilah akibatnya negeri ini ya kan menjadikan Islam sebagai aturan orang mati. Giliran aturan orang hidup masa bodoh. Dinasti-dinastian, bagiin kondom ya kan. Ngeri kan? Aborsi legal, utang riba, giliran hidup nggak mau diatur agama, giliran mati baru diatur agama. Kan ngeri. Ngeri. Oleh sebab itu saudara, maka kita rapatkan barisan bersama di barisan habaib dan ulama lurus. Semoga Indonesia ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Tetap istiqomah di barisan habaib dan ulama lurus. Karena habaib dan ulama lurus adalah barisan yang terus amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun penguasanya, mau 10 Jokowi, mau 10 Prabowo, mau 2 juta cukong, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajiban. Kalau ulama, kalau siapapun dai, mubaligh atau orang yang punya kapasitas yang ilmu, dia berani ngomong, berani bersuara, maka dia bagus tuh, penguasanya benar. Nah, kalau dia penguasa benar, otomatis rakyatnya benar. Kan gitu mafhum mukhalafahnya. Dari rusaknya rakyat, kata Imam Al-Ghazali, karena rusaknya penguasa karena rusaknya ulama. Kalau dibalik, benernya ulama, tentulah pemerintahnya benar. Tentulah rakyatnya tentu pasti benar. Dan benernya itu bisa terwujud dengan diikat adanya aturan. Aturan bukan sembarang aturan. Aturan bukan aturan demokrasi Yunani kuno, kapitalis, Machiavelli, tapi aturan yang hanya bersumber dari yang maha adil dan maha sempurna. Al-Khaliq Al-Mudabbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.